Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ilmu rijalul hadis. Secara definisi, rijalul hadis berasal dari dua kata, yaitu rijal dan hadis. Rijal merupakan jamak dari kata rojulun, artinya orang, laki-laki. Jadi rijalul hadis adalah seseorang yang telah menerima hadis dan menyampaikannya pada orang lain. Adapun syarat-syarat menjadi rijalul hadis ada 3, yaitu adil, dobit, dan muru'ah. Adil syarat-syaratnya yaitu muslim, balik, berakal sehat, tidak fasik, menjaga muru'ah, dan terhindar dari sifat yang menjadikannya tidak adil. Sifat apa saja? Yang pertama kizib, artinya bohong. Yang kedua muttaham bil kizib, atau dianggap bohong. Yang ketiga adalah fasik. Yang keempat melakukan perbuatan bid'ah. Yang kelima memiliki sifat bodoh. Kemudian yang kedua sifat dobit, artinya kuat dan tepat, yaitu dobit fil kitabah atau kuat dalam tulisan, dan dobit fil hifdi atau kuat dalam menjaga hafalan. Sifat-sifat yang tidak dobit, yang pertama adalah fasyil golat, artinya sering melakukan kesalahan. Yang kedua adalah su'ul hifdi, artinya memiliki buruknya hafalan. Yang ketiga goblah, memiliki sifat pikun. Yang keempat mukhtalaf asikot, artinya menentang atau berlawanan dengan yang lebih kuat. Kemudian sifat yang ketiga yaitu muru'ah, yaitu menjaga harga diri dengan berakhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela. Adapun gelar-gelar untuk rijal hadis, yang pertama adalah musnid, disebut juga thalib, mubtadi, dan rawi. Yang kedua thalabul hadis. Yang ketiga al-hafiz. Yang keempat al-muhadis. Yang kelima al-hujjah. Yang keenam al-hakim. Yang ketujuh amirul mukminin. Al-hafiz yaitu persamaan dari kata muhadis. Yang berikutnya lebih tinggi dari muhadis, gelar yang dapat mensahihkan hadis, orang yang menghafal 100.000 hadis. Menurut Al-Mizzi, gelar ini untuk orang yang pengertiannya banyak daripada yang tidak diketahui. Pemilik gelar ini adalah Al-Iraqi, Syarafuddin Ad-Dimyati, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Muhadis menurut para ulama searti dengan Al-Hafiz menurut muhadisi mutaqaddimin. Adapun menurut muhadisi mutaakhirin, Al-Muhadis lebih umum dari Al-Hafiz. Ada juga berpendapat bahwa orang yang mengetahui sanad, ilat, nama-nama rijal, ali, dan hasilnya suatu hadis, serta memahami kutubus sittah, menghafal sekurang-kurangnya 100 hadis. Kemudian ada pendapat lain, yaitu orang yang mahir dalam bidang hadis, memperoleh semua dari imam-imam hadis dan memungkinkan mengajarkannya kepada orang lain. Pemilik gelar ini antara lain Atha bin Abi Ribah dan Imam Zabidi. Kemudian al-hujjah, gelar keahlian bagi imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis, baik matan, sanad maupun riwayat hidup riwayat hadis. Pemilik gelar ini antara lain Hisham bin Urwah, Abu Huzail Muhammad bin Al-Walid, dan Muhammad Abdullah bin Umar. Kemudian Al-Hakim, orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan dari segi matan, sanad, jarah, ta'dil, dan sejarahnya. Menurut sejarah hidup, mengetahui sejarah hidup, perjalanan guru-guru, dan sifat-sifat setiap periwayat. Kemudian hafal lebih dari 300.000 hadis beserta sanadnya. Pemilik gelar ini antara lain Ibnu Dinar, Al-Lais bin Sa'ad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Kemudian gelar tertinggi yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, gelar untuk orang yang populer pada masanya dalam bidang hafalan dan riwayat hadis, sehingga menjadi tokoh dan imam pada masanya. Antara lain Abdurrahman ibnu Abdullah bin Zakwan Al-Madani, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, dan lainnya. Gelar ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah Khalifah Abu Bakar, mengingat jawaban Nabi bahwa khalifah adalah orang-orang sepeninggal Nabi yang meriwayatkan hadisnya. Muhadis pada masa itu seolah-olah berfungsi sebagai khalifah dalam menyampaikan sunnah. Pemilik gelar ini antara lain Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rawahai, Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Ad-Darqutni, dan Imam Muslim. Kemudian tabaqat rijalul hadis, menurut definisi, yaitu suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Menurut muhadisin, suatu kaum yang hidup dalam satu masa dan memiliki keserupaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari gurunya. Tabaqat merupakan bagian dari disiplin ilmu hadis tentang keadaan periwayat hadis dengan spesifikasi berupa kesamaan para periwayat dalam urusan hadis. Kemudian skema tabaqat yang pertama, tingkatan yang pertama yaitu sahabat. Beliau langsung menerima dari Rasulullah SAW. Sahabat yaitu orang yang menerima hadis langsung dari Nabi seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lain-lain. Kemudian tingkat berikutnya yaitu tabi'in, yaitu orang-orang yang menerima hadis dari sahabat seperti Tawus, Mujahid, Sa'ad bin Al-Musayyab, dan lain-lain. Tingkat ketiga yaitu orang-orang yang menerima hadis dari tabi'in seperti Amr bin Abdullah,
Syarik, dan lain-lain. Tingkatan yang keempat yaitu gurunya para periwayat orang-orang yang membukukan hadis seperti Ibnu Abi Saibah dan Abdullah bin Shalih. Demikian penjelasan singkat mengenai ilmu rijal hadis. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.